siapa? Penjual jamu tradisional? Kamu pikir ramuan itu akan menyelamatkan saudaraku? Ini zaman modern, bukan zaman batu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, apakah mungkin sesuatu yang dianggap hina dan remeh justru menjadi satu-satunya hal yang mampu menyelamatkan nyawa seseorang? Ternyata. Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Sheila Pramesti, wanita muda berusia 25 tahun yang hidupnya selama ini tak pernah mengenal kata kekurangan. Ia adalah simbol kesempurnaan modern, cantik, kaya, cerdas, dan terkenal di seluruh negeri berkat merek kosmetiknya yang bernama Aurora Skin, produk kecantikan premium yang membuatnya dijuluki Ratu Bisnis Muda Indonesia. Setiap langkahnya dihiasi bunyi hak sepatu mahal. Setiap ucapannya diiringi kekaguman dari para pegawai yang takut salah bicara. Namun di balik sorot kamera dan senyum elegan di media sosial, Sheila menyimpan sisi lain yang tak banyak orang tahu, kesombongan yang lahir dari keyakinan bahwa uang dan ilmu pengetahuan modern bisa menyelesaikan segalanya. Baginya, dunia tradisional dan segala hal yang berbau kampung hanyalah peninggalan masa lalu. Ia pernah berkata dalam satu wawancara, kalau sesuatu tak bisa dijelaskan oleh sains, itu hanya tahayul. Dan kalimat itulah yang seolah menjadi dinding antara Sheila dan dunia yang lebih sederhana, dunia yang ia anggap rendah. Namun malam itu, di balik kemegahan rumah kaca 3 lantainya yang berkilau oleh lampu kristal, suara tawa berubah menjadi jeritan panik. Tommy, adik laki-laki Sheila yang baru berusia 17 tahun, mendadak tersungkur ke lantai ruang makan. Tubuhnya kejang hebat, matanya melotot, dan busa putih keluar dari mulutnya. Para pelayan menjerit. Piring dan gelas pecah berhamburan. Tommy, bangun, teriak Sheila dengan wajah pucat pasi. Ia berlutut, menepuk-nepuk pipi adiknya yang sudah dingin. Cepat panggil dokter. Panggil siapa saja. Beberapa menit kemudian, sirena ambulans memecah malam. Rumah mewah yang biasanya dihiasi musik lembut kini dipenuhi suara tangis dan kepanikan. Dokter pribadi Sheila datang bersama tim medis, langsung membawa Tommy ke rumah sakit terdekat. Di ruang gawat darurat, Sheila menunggu di luar dengan tubuh gemetar. Jemarinya tak henti meremas tas tangan mahal yang kini terasa tak berarti. Di hadapannya, pintu bertanda icu tertutup rapat, dengan lampu merah menyala. Tak lama, seorang dokter keluar dengan wajah muram. Maaf, Nona Sheila, racunnya sangat kuat. Kami sudah melakukan tindakan medis maksimal, tapi kondisinya tidak stabil. Sheila berdiri, matanya membulat. Racun? Ya, kemungkinan besar dari makanan laut yang terkontaminasi. Racun alami, tapi sangat berbahaya jika tidak segera dinetralisir. Kami tidak yakin ia akan bertahan lebih lama. Suara dokter terasa seperti pisau yang menembus dada Sheila. Ia terhuyung ke kursi, menutupi wajahnya dengan tangan. Tidak mungkin. Dia hanya makan udang rebus. Itu dari restoran langganan kami. Tangisnya pecah. Semua yang ia miliki, dokter pribadi, peralatan medis terbaik, bahkan akses ke rumah sakit paling elit, mendadak terasa tak berguna. Dunia yang selalu tunduk padanya kini menatap dingin tanpa belas kasihan. Di tengah keputusasaan itu, seorang pria berpenampilan lusuh berjalan melewati gerbang rumah sakit. Bajunya kusam, sepatunya sobek, dan wajahnya penuh debu. Ia membawa botol kecil dari kaca bening berisi cairan berwarna coklat tua. Namanya Eko, seorang pria muda miskin dari kampung di pinggiran kota, yang malam itu kebetulan sedang mengantarkan ramuan untuk pasien di bangsal lain. Melihat kepanikan di lorong icu, Eko berhenti. Ia melihat sekilas ke arah ruangan Tommy dan bertanya dengan sopan. Permisi, apa pasien di dalam keracunan makanan laut? Perawat yang kelelahan menoleh sekilas. Kau siapa? Ini ruang icu, bukan tempat orang kampung berkeliling. Eko menunduk sopan. Saya cuma ingin menolong. Ramuan saya bisa menetralkan racun organik dari makanan laut. Tidak ada efek samping. Saya hanya ingin mencoba. Ucapan itu kebetulan terdengar oleh Sheila. Ia menoleh cepat dengan wajah merah karena marah dan air mata yang belum kering. Kamu siapa? Tukang jamu? Pengemis?
bentaknya. Berani-beraninya masuk ke sini dan bicara soal ramuan kampungmu di depan dokter ahli. Eko tetap tenang. Tatapannya jernih, tidak marah, tidak takut. Saya tahu posisi saya rendah, Nona. Tapi saya juga tahu, kadang yang sederhana bisa menolong lebih cepat daripada yang mahal. Sheila tertawa sinis, tapi tawa itu pecah di tengah isak. Lucu sekali. Kamu pikir air akar bisa menyelamatkan adikku? Ini abad 21, bukan zaman batu. Orang-orang di sekitar menatap. Beberapa suster berbisik pelan, menatap Eko dengan campuran iba dan kebingungan. Namun pria itu tetap berdiri tegak, tak bergeming. Kalau Nona tidak percaya, katanya perlahan, biarkan saya buktikan. Teteskan ramuan ini di kain yang dipakai membersihkan mulut adik Nona. Kalau berubah warna, berarti racunnya cocok. Kalau tidak, saya pergi tanpa sepatah kata pun. Sheila menatapnya dengan pandangan dingin. Kau pikir aku bodoh untuk percaya begitu saja? Eko menunduk sedikit. Tidak. Saya hanya berharap Nona cukup berani untuk mencoba sesuatu yang di luar logika. Kalimat itu, sederhana, tapi menembus pertahanan Sheila. Di satu sisi, gengsinya menolak. Tapi di sisi lain, suara mesin dari dalam ruang ICU terdengar menurun. Detak jantung Tommy melambat. Cepat ambilkan kain itu, ucapnya akhirnya dengan suara bergetar. Eko membuka botol kecil itu, meneteskan 3 tetes cairan ke atas kain putih bekas pembersih. Dalam beberapa detik, kain itu berubah warna menjadi kehitaman, seperti terbakar reaksi kimia. Semua orang terdiam. Dokter memandang dengan kening berkerut. Apa itu? Eko menjawab tenang, reaksi dari racun organik laut. Ramuan ini bisa menetralkannya jika segera diberikan. Sheila tertegun. Untuk pertama kalinya, kesombongan di wajahnya tergantikan oleh rasa takut dan bingung. Tapi di balik segala keangkuhan yang tersisa, muncul harapan kecil, harapan terakhir yang ia genggam mati-matian. Kalau ramuanmu gagal, ucap Sheila pelan tapi tegas, aku akan pastikan kamu tidak bisa masuk rumah sakit ini lagi seumur hidup. Eko mengangguk pelan. Saya tidak butuh izin masuk, Nona. Saya hanya ingin menolong. Ia berjalan mendekati ranjang Tommy di bawah pengawasan dokter. Dengan tangan gemetar, Eko menuangkan beberapa tetes ramuan itu ke bibir Tommy, sambil berdoa lirih dengan bahasa Jawa halus. Sheila menatapnya, antara percaya dan tidak. Di wajahnya masih ada sinis yang tertahan, tapi air matanya jatuh lagi. Kali ini bukan karena marah, tapi karena takut kehilangan satu-satunya orang yang ia sayang. Beberapa menit berlalu tanpa suara. Semua orang menahan napas. Dan di detik itu, sesuatu mulai terjadi. Detak jantung di monitor perlahan naik. Warna di wajah Tommy sedikit membaik. Perawat menatap tak percaya. Dokter melangkah mendekat, memeriksa tekanan darahnya. Ini mustahil, gumamnya. Sheila tertegun. Di hadapannya, adiknya yang hampir kehilangan nyawa kini tampak bernapas lebih teratur. Ia menoleh ke arah Eko, yang masih menunduk sambil memegang botol kecilnya dengan hati-hati. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Sheila kehilangan kata-kata. Ia hanya bisa menatap pria miskin berdebu itu, yang datang entah dari mana, dengan botol kecil di tangannya, dan menyelamatkan nyawa adiknya yang bahkan tak bisa diselamatkan oleh dokter termahal di negeri ini. Udara malam itu terasa lembab, menyelimuti halaman rumah megah milik Sheila dengan hawa yang aneh, antara tegang dan tak percaya. Lampu-lampu taman yang biasanya memantulkan cahaya hangat kini seolah menyoroti satu sosok yang tampak tidak seharusnya berada di sana. Eko. Pria muda dengan baju lusuh, celana robek di bagian lutut, dan wajah kotor penuh debu. Di tangannya, sebotol kecil ramuan berwarna coklat gelap masih tergenggam erat. Seolah itu adalah satu-satunya alasan ia datang ke tempat semewah itu. Siapa kamu sebenarnya? Suara Sheila terdengar parau, namun matanya masih penuh gengsi. Ia menatap pria itu dengan tatapan curiga, bercampur marah, dan sedikit takut. Bagaimana kamu bisa masuk ke halaman rumahku? Kamu tahu ini rumah siapa? Eko menunduk sopan. Suaranya lembut, jauh dari kesan pengemis yang biasanya bicara dengan nada memelas. Saya tidak bermaksud mengganggu, Bu. Saya hanya mendengar kabar dari satpam depan.
Katanya ada yang keracunan. Saya membawa penawar. Ramuan ini sudah menyelamatkan banyak orang di kampung saya. Sheila mendengus. Kampungmu? Kamu pikir aku mau mempercayai sesuatu yang entah dari mana asalnya? Aku punya dokter pribadi. Aku punya akses ke rumah sakit terbaik. Kamu siapa? Namun, sebelum Eko sempat menjawab, dari dalam rumah terdengar jeritan. Nona! Detak jantung Tuan Tommy menurun. Seru salah satu perawat yang keluar berlari, wajahnya panik. Seketika, Sheila menoleh cepat, tubuhnya gemetar. Ia berlari masuk ke rumah, diikuti para penjaga dan perawat, sementara Eko masih berdiri di halaman dengan tatapan iba. Di dalam kamar Tommy, suasana berubah kacau. Monitor jantung berbunyi cepat, lalu melambat. Dokter yang menangani tampak frustasi. Kami sudah lakukan semua yang bisa kami lakukan. Racunnya sangat kuat, Nona Sheila. Tubuhnya menolak semua obat penawar. Sheila menatap tubuh adiknya yang terbaring lemah di ranjang. Kulitnya pucat seperti kertas, bibirnya kebiruan. Ia menggenggam tangan Tommy, berbisik pelan. Jangan pergi, kamu satu-satunya keluargaku. Air matanya menetes, membasahi jari-jarinya yang bergetar. Di ambang pintu, Eko berdiri diam. Ia tak berani masuk tanpa izin, namun tatapannya lembut penuh keyakinan. Izinkan saya mencoba, ucapnya lirih. Tidak ada yang saya minta, Bu. Saya hanya ingin menolong. Sheila menatapnya, mata merah karena tangis. Dalam dirinya, ada dua suara bertarung, logika dan harapan. Logika berkata, itu omong kosong. Tapi hatinya yang panik berkata, coba saja, tak ada lagi yang bisa dilakukan. Akhirnya, dengan nada pasrah dan sedikit getir, ia mengangguk pelan. Baik, tapi kalau adikku makin parah, aku pastikan kamu menyesal datang ke sini. Eko melangkah mendekat dengan langkah hati-hati. Ia membuka botol kecil itu, dan aroma tajam tanaman hutan langsung memenuhi ruangan. Beberapa perawat menutup hidung, dokter menatap sinis. Tapi Eko tenang. Ia meneteskan sedikit ramuan itu ke sendok, lalu perlahan memasukkan ke mulut Tommy yang setengah terbuka. Beberapa detik tak terjadi apa-apa. Semua menahan napas. Lalu tiba-tiba, tubuh Tommy tersentak kecil. Monitor jantung berbunyi lebih stabil. Napasnya yang semula terengah kini mulai berirama. Kulitnya, yang pucat, perlahan mulai mendapatkan warna. Para perawat saling pandang, bingung. Dokter yang tadinya yakin dengan diagnosisnya kini terpaku menatap layar monitor. Sheila terpaku. Bibirnya bergetar. Itu tidak mungkin. Eko menatap Tommy dengan mata teduh. Tubuhnya bereaksi. Racunnya netral sekarang. Tapi dia butuh istirahat, dan tidak boleh makan apapun selain air hangat selama 3 hari. Keheningan memenuhi ruangan. Hanya suara alat medis yang masih berbunyi lembut. Sheila mendekat, menyentuh dahi adiknya, lalu berbalik ke arah Eko dengan ekspresi campur aduk antara syok dan kagum. Kamu, siapa sebenarnya? Eko tersenyum kecil, lalu menjawab dengan nada rendah. Saya hanya orang yang mencoba menjaga warisan dari almarhum ayah saya. Dulu beliau seorang tabib. Semua yang saya tahu berasal dari beliau. Sheila memandanginya lama. Ada sesuatu di dalam mata pria itu. Bukan hanya ketulusan, tapi juga rahasia besar yang belum diungkapkan. Namun egonya belum sepenuhnya runtuh. Ia masih mencoba menutup rasa kagumnya dengan dingin. Baiklah, kau sudah menolong adikku, katanya datar. Tapi jangan pikir aku akan membayar jasamu dengan besar. Kau bisa pergi setelah ini. Eko menunduk hormat. Saya tidak datang untuk dibayar. Tapi saya mohon, jangan remehkan hal yang belum Anda pahami. Sheila menatapnya tajam, lalu memalingkan wajah. Namun jauh di dalam hatinya, sesuatu mulai bergetar. Rasa malu, rasa bersalah, dan rasa penasaran. Malam itu, Eko berjalan meninggalkan rumah besar itu dengan langkah pelan. Di tangannya, botol kecil kosong ia genggam erat. Sementara dari jendela kamar lantai 2, Sheila memperhatikannya diam-diam. Mobil mewahnya melaju pelan melewati jalan sempit berbatu menuju perkampungan yang nyaris terlupakan. Udara lembab, pepohonan rindang menutupi cahaya matahari,
dan suara serangga menjadi latar alami. Sesekali anak-anak desa berlarian, menatap mobil hitam itu dengan rasa ingin tahu. Sheila turun dari mobil dengan kacamata hitam menutupi wajahnya. Warga kampung menatap heran. Wanita cantik berpenampilan seperti selebritas muncul di tempat sederhana seperti itu tentu bukan pemandangan biasa. "Permisi," katanya pada seorang nenek yang duduk di bel bambu. "Saya mencari seseorang. Namanya Eko. Katanya dia tinggal di sekitar sini." Nenek itu menatapnya lama, lalu tersenyum samar. "Eko? Ah, Nak Eko itu anaknya Pak Surya, tabib besar yang dulu tinggal di tepi hutan. Tapi rumahnya sudah lama kosong. Setelah kebakaran itu, cuma Eko yang selamat." Sheila menegang. "Kebakaran?" "Iya," lanjut sang nenek. "Ada yang bilang waktu itu ayahnya dibakar hidup-hidup karena menolak menjual tanahnya pada orang kota. Tanah itu katanya punya sumber tanaman obat langka. Setelah itu, Eko menghilang bertahun-tahun. Baru beberapa bulan ini dia kembali. Tapi orang-orang bilang, dia masih simpan warisan ilmu ayahnya." Kata-kata itu menggema di kepala Sheila. Ada sesuatu yang tidak beres. Siapa yang ingin membakar tabib itu? Dan mengapa tiba-tiba Eko muncul menyelamatkan Tommy, seolah sudah tahu ia akan membutuhkannya? Sheila berjalan menuju arah yang ditunjukkan nenek itu, sebuah jalan kecil menuju tepi hutan. Di sana, di antara rimbunan bambu dan pohon besar, berdirilah sebuah rumah panggung sederhana dari kayu tua. Di depannya, ada taman kecil berisi tanaman obat, jahe merah, akar pasak bumi, daun sirsak, bahkan bunga wijaya kusuma yang jarang ditemukan. Sheila mendekat perlahan. Dari dalam rumah, terdengar suara seseorang sedang meracik sesuatu. Ketika pintu terbuka, Eko muncul dengan pakaian bersih namun tetap sederhana. Ia tampak terkejut melihat Sheila berdiri di depannya. "Nona Sheila," suaranya pelan tapi penuh kehati-hatian. "Kenapa Anda datang ke tempat seperti ini?" Sheila menatapnya tajam. "Aku ingin tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu bilang ayahmu tabib? Apa hubungannya dengan kebakaran di hutan ini?" Eko terdiam lama. Lalu perlahan ia menghela napas dan menatap tanah. "Ayah saya bukan hanya tabib," katanya lirih. "Beliau dulu bekerja untuk perusahaan besar, perusahaan kosmetik herbal yang mungkin Anda kenal." Sheila mengerutkan kening. "Perusahaan kosmetik herbal? Maksudmu Eterna Glow?" Eko mengangguk pelan. "Ya, ayah saya salah satu peneliti awalnya. Tapi ketika perusahaan itu mulai mencampur bahan kimia berbahaya demi keuntungan, ayah saya menentang. Mereka menuduhnya bocorkan formula rahasia, lalu membakar rumah kami untuk menghapus jejak. Beberapa jam kemudian, setelah suasana mereda, mereka kembali diam-diam ke rumah kayu. Rumah itu tampak sepi, hanya diterangi cahaya redup dari lampu minyak yang menggantung di teras. Eko berjalan pelan ke altar kayu di ruang tengah, lalu berlutut. Tangannya menyentuh bagian bawah lantai dan mencongkel papan kecil yang disembunyikan rapi. Dari sana, ia mengeluarkan kotak besi tua yang dilapisi kain kusam. "Ini," katanya sambil menyerahkan pada Sheila, "semua salinan penelitian ayahku, termasuk surat ancaman dari perusahaan lama. Ada juga formula asli ramuan penyembuh itu, yang mereka bilang berbahaya." Sheila memegang kotak itu dengan hati-hati. Tapi sebelum sempat ia buka, suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu rumah tiba-tiba terbuka lebar. Dua pria hitam itu kembali, kali ini bersama seseorang yang membuat Sheila nyaris tak percaya. "Pak Aditya," gumamnya kaget. "Direktur utama Eterna Glow." Pria berjas rapi itu masuk dengan senyum dingin. Sheila, aku sudah peringatkanmu berkali-kali. Dunia bisnis bukan tempat untuk idealisme murahan. Kadang, sesuatu harus dikorbankan demi pertumbuhan." Eko menatapnya tajam. "Kamu membunuh ayahku." Aditya menatap balik tanpa rasa bersalah. "Ayahmu terlalu keras kepala. Tapi aku kagum, Eko. Kamu ternyata lebih pintar dari yang kukira. Sayang, kamu pilih jalan yang sama." Sheila maju setapak, berdiri di antara mereka. "Tidak akan ada lagi pengorbanan. Aku akan ungkap semua ini. Dunia harus tahu apa yang kalian sembunyikan." Aditya menghela napas,
menatapnya dengan kecewa. Kalau begitu, bersiaplah kehilangan segalanya. Eko menggenggam tangan Sheila. Biarkan aku yang urus ini, katanya lembut. Kamu sudah melakukan cukup banyak. Tapi Sheila menggeleng. Tidak. Aku tidak mau lagi hidup dengan menutup mata. Kalau aku kehilangan semuanya karena kejujuran, biarlah begitu. Suasana menegang. Namun sebelum situasi meledak, terdengar suara keras dari luar, sirene polisi. Rupanya Darto, sopir Sheila, diam-diam mengikuti mereka dan melapor. Dalam hitungan menit, beberapa polisi masuk ke rumah itu, dan Aditya beserta anak buahnya dibekuk. Sheila menatap Eko, matanya berkaca-kaca. Akhirnya, selesai. Eko tersenyum samar. Belum, Nona. Api ini sudah padam di luar, tapi di dalam, luka dan amarah masih membara. Butuh waktu untuk memaafkan masa lalu. Sheila mengangguk pelan. Kalau begitu, biarkan aku mulai dengan satu hal. Aku akan ubah perusahaan itu. Aku ingin Eterna Glow benar-benar jadi cahaya, bukan lagi bara yang membakar.